Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Selanjutnya kita akan sharing tentang halal lifestyle di zaman sekarang lewat obrolan ringan tapi pastinya sangat bermanfaat bersama narasumber yang luar biasa dengan tema penting gak sih gaya hidup halal? Dan langsung saja. Oke, tapi sebelum itu kita persiapkan terlebih dahulu. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk kita semua. Walaupun habis nangis nggak apa-apa tapi hati tetap kuat ya. Ibu, Sobat Iljana. Langsung saja kita undang ke atas panggung yang pertama. Bapak Rifki Ismail, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan selanjutnya kita undang ke atas panggung Mbak Dian Widayanti, Halal Lifestyle Enthusiast. Silakan Bapak, Mbak. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Rifki Ismail dan juga Mbak Dian Widayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada lemes-lemes banget, lagi pada mikirin jodoh ya. Karena katanya jodoh, apa tadi temanya tentang jodoh, apakah betul dia jodohku? Tenang aja teman-teman. Kalau jodoh insya Allah gak kemana, kalau gak jodoh emang kemana-mana. Oke, perkenalkan, nama saya Dian Widayanti. Salah satu pegiat halal, biasanya saya suka sharing tentang halal lifestyle di media sosial. Dan hari ini saya ditemenin juga sama Pak Rifki Ismail, perwakilan dari Bank Indonesia sebagai Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Apa kabar Pak Rifki Ismail? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Jadi kalau tadi kita ngomongin jodoh dan mungkin banyak yang galau, sekarang kita mulai agak serius karena kita mau ngomongin tentang halal lifestyle. Karena banyak banget nih di sekitar kita yang kita pikir tuh sebenarnya halal, ternyata nggak halal. Karena kita tuh makin kesini tuh makin ternormalisasi dengan hal-hal yang haram sebenarnya. Contohnya kalau kita ngomong gampang-gampang ya, aku tuh suka share di sosial media, itu ternyata abang-abang nasi goreng, terusnya abang-abang seafood di pinggir jalan banyak pakai angciu, arak masak, segala macam yang ternyata tuh nggak halal. Aku tuh sangat menyayangkan karena di Indonesia kita tuh mayoritas muslim gitu ya, 87% populasi dari kita tuh muslim, tapi kok hal-hal kayak gini sering banget kita kecelek ibaratnya kayak gitu ya. Dan makanan itu nggak cuma makanan kayak gitu aja. Kita ke mall terusnya nggak tahu kita makan sushi, nggak tahu masih pakai mirin, pakai sake, masakan Chinese ada nggak tahu atau bakmi, nggak taunya ada angciu, arak masak, banyak hal-hal kayak gitu. Tapi insya Allah karena ini ditemenin sama Pak Rifki Ismail, kita akan lebih banyak ngomongin tentang ekonomi syariah. Pengen nanya dulu ke teman-teman, di sini siapa yang punya bank syariah? Kok cuma sedikit loh? Ada yang bukan muslim? Gak ada. Tapi kok pengguna bank syariahnya cuma sedikit. Coba kita tunjuk tangan sekali lagi. Yang pede kalau punya bank syariah. Ih, Masya Allah. Kalau yang punya bank konvensional. Kalau punya bank konvensional boleh tunjuk tangan. Astagfirullahaladzim ya kalian ini ya. Giliran konvensional kalian penuh tunjuk tangan. Giliran syariah cuma sedikit gitu ya. Jadi ini menunjukkan apa teman-teman. Dan ini gak cuma di forum ini doang. Bahkan di forum yang pesantren kilat nih ya. Yang aku yakin teman-teman di sini niat untuk belajar agama. Dan aku yakin di sini soleh-soleha semua. Tapi ternyata literasi tentang ekonomi syariah itu berarti belum setinggi itu gitu ya. Pak, boleh jelasin nggak sih Pak, kira-kira menurut Bapak nih pandangan Bapak yang menjalankan halal lifestyle dan juga sebagai pegiat di ekonomi syariah itu sebenarnya seperti apa sih Pak yang dilakukan? Karena kita tahunya kan kalau BI itu ya, BI itu kan yang mencetak uangnya Pak ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang dilakukan BI untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat yang sekarang kayaknya masih bingung nih sama syariah gitu Pak? Makasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya teman-teman sekalian. Jadi memang kadang masyarakat beropini BI tugasnya mencetak uang gitu. Padahal kalau mencetak uang itu peruri ya. Perusahaan pencetak uang BUMN ya. Sementara BI itu sirkulasi uang ya. Tapi lebih dari itu Mbak Dian, sebenarnya tugas Bank Indonesia itu ada 3 ya. Stabilitas harga, inflasi, nilai tukar, itu tugasnya BI. Kemudian yang kedua stabilitas sistem keuangan. Jadi bank, non-bank, pasar keuangan kalau stabil, kalau berjalan mulus, tidak ada bank yang bermasalah, tidak ada lembaga keuangan bermasalah, itu tugasnya BI. Yang ketiga, BI itu tugasnya menjaga stabilitas sistem pembayaran.
Ada yang gunakan kris, gunakan ATM gitu ya. Debit card, credit card, itu untuk sistem pembayaran, itu tugasnya Bank Indonesia. Tapi selain 3 pokok itu, Bank Indonesia juga ada tugas kebijakan-kebijakan pendukung. Jadi kebijakan pendukung itu kebijakan yang akan mendukung pencapaian tugas BI tadi. Apa kebijakan pendukung? Kebijakan ekonomi syariah, kebijakan ekonomi hijau, kebijakan ekonomi inklusif, kebijakan ekonomi internasional. Ada banyak, tapi semua itu tujuannya adalah untuk mencapai 3 tadi. Bagaimana ekonomi syariah itu mendukung ketersediaan makanan halal. Nah, bagaimana ekonomi syariah mendukung pemahaman masyarakat terhadap halal lifestyle. Nah, halal lifestyle, tadi kan Mbak Dian juga nanya ya, ada yang tahu halal lifestyle itu apa? Tahu nggak? Halal lifestyle itu bagaimana hidup kita itu penuh dengan keberkahan, kalau bahasa sederhananya. Makanan, minuman halal, kita punya berkeuangan juga dengan lembaga keuangan yang Islam, kita berpakaian yang Islami, kita bergaul dengan teman-teman yang Islami seperti ini, bergaul dengan teman-teman yang Islami. Semuanya, semua dalam hidup itu dalam lingkungan yang halal. Itu yang kita inginkan dan kita sebut dengan halal lifestyle. Jadi sekarang ekonomi syariah tidak hanya bicara bank, tidak hanya bicara rekening, pergi haji, tidak. Semuanya, semua kegiatan ekonomi, non ekonomi, pergaulan, ibadah, semua masuk ke dalam halal lifestyle. Itu mungkin Mbak Dian. Iya benar ya teman-teman, karena kalau saya lihat ya Pak ya, di Indonesia itu sayangnya tuh halal lifestyle tuh suka disepelekan. Karena kita tuh ngerasa kan, oh kita hidup di tempat yang mayoritas muslim. Tapi gak sadar, ternyata banyak banget restoran di sekitar kita yang gak halal. Banyak banget aku suka lihat ya di mall-mall, itu tempat sushi yang aku tahu di situ tuh dia pakai mirin. Tapi kok yang datang pada pakai berhijab gitu ya. Kadang-kadang kita suka pengen kasih tahu gitu, tapi beberapa ada yang udah pun kita kasih tahu juga belum sadar gitu ya, kalau ya udahlah nggak apa-apa yang penting nggak mabok, padahal nggak kayak gitu teman-teman. Yang namanya zat haram masuk ke tubuh kita itu tetap aja haram. Dan bayangin kalau kita berdoa gitu ya, kalau kita kan bilangnya kan doa nggak tertolak 40 hari, tapi bayangin ya doa itu kan nggak cuma pas kita lagi ngangkat tangan ya, pas kita lagi sholat itu kan semua rangkaian dari doa. Sayang banget gak sih kalau kita tuh menggadaikan akhirat untuk 40 hari itu kita beribadah, jungkir balik segala macam, nggak taunya sia-sia. Cuma gara-gara apa? Yang masuk haram, rezekinya haram. Karena rezeki itu nggak cuma melulu tentang makanan ya Pak ya. Kita gimana caranya mengelola rezekinya juga. Jadi halal lifestyle tuh beneran luas. Dalam artian dari apa yang kita makan, makanan, minuman, obat-obatan. Tahu nggak kalau ternyata yang obat-obat impor gitu ya, luar negeri tuh cangkang kapsulnya tuh banyak yang berasal dari gelatin babi. Karena di luar itu memang lebih banyak produksi dari gelatin babi. Pokoknya banyak banget hal-hal yang sebenarnya itu nggak boleh loh dalam Islam, tapi kita mulai ternormalisasi dengan hal itu. Terutama nih kalau kita ngomongin tentang ekonomi syariah. Sekarang kita ngomongin teman-teman perbankan syariah aja dikit. Boro-boro nanti kalau aku tanya investasinya udah investasi syariah belum? Kayaknya kalau bank syariah aja belum, kayaknya investasi apalagi nih. Jadi yuk teman-teman nih ya yang aku yakin di sini yang ikut pesantren kilat pasti pengen menjadi yang lebih baik gitu ya. Menjadi versi yang lebih baik. Mulai usahakan pakai yang syariah. Kalau bukan dari teman-teman yang mulai, siapa lagi? Percuma BI, Pak Rifki Ismail dan semua timnya bergerak untuk ekonomi syariah. Tapi kalau kita semua belum melek sama halal lifestyle gitu ya. Apalagi untuk generasi muda gitu ya. Kita kan punya sosmed segala macam. Kita gunakan sosmed dengan sebaik-baiknya. Kita sharing tentang halal sebaik-baiknya yang kita tahu. Kalau ada yang belum tahu ya kita kasih tahu gitu ya. Kalau dari Pak Rifki sendiri kira-kira ada gak sih Pak? Mungkin Bapak punya saran untuk generasi muda supaya bisa menerapkan halal lifestyle juga. Ya, makasih. Jadi pertama kita harus ada di dalam lingkungan, ada dalam aktivitas yang halal. Pertama pergaulan ya. Kalau mau cari pasangan hidup yang islami kan gitu ya. Mencari sahabat yang islami. Menabung di rekening lembaga keuangan syariah. Mau pergi haji, otomatis lah pergi haji kan untuk ritual ibadah ya. Kita lakukan melalui lembaga keuangan Islam, kita store hajinya. Misalnya mau pergi umroh juga sama. Mau cari restoran halal. Nah, tips and triknya ya, pemerintah,
Bank Indonesia, pemerintah, stakeholder itu sudah banyak memfasilitasi, ya, memfasilitasi informasi terkait makanan minuman halal, terkait lembaga keuangan syariah, terkait semua produk-produk yang Islami. Bank Indonesia sendiri, Mbak Dian, ya, kami mengembangkan ekonomi keuangan syariah itu melalui 3 pilar. Jadi pilar pertama kita sebut halal lifestyle. Semua kehidupan manusia Indonesia yang muslim ya, walaupun yang non muslim pun menikmati layanan syariah tidak terlarang. Non muslim makan di restoran halal kan boleh, ya kan? Kemudian non muslim punya rekening di bank syariah, boleh, nggak ada larangan kan gitu. Tapi tidak sebaliknya, harusnya gitu ya. Jadi pilar pertama itu kita mendorong pengembangan halal lifestyle, gaya hidup yang Islami. Jadi di situ ada makanan minuman halal, ada fashion Islami, pariwisata ramah muslim, dan segala macam sektor-sektor yang halal. Pilar kedua yang kita kembangkan itu keuangan syariah, ya, keuangan perbankan syariah, lembaga keuangan non bank syariah, ada koperasi syariah, baitul mal, itu otomatis syariah ya, baitul mal, kemudian koperasi, macam-macam, pegadaian juga, pegadaian syariah, perusahaan sekuritas yang menjual surat berharga syariah, itu sukuk pemerintah, sukuk korporasi, itu pilar keuangan. Termasuk juga keuangan sosial, zakat, infak. Udah berzakat belum nih? Udah ya? Minimal udah dapat THR, harusnya udah pada THR. zakat ya teman-teman ya. Dapat ya THR ya. Jangan lupa zakatnya. Kalau nggak zakat fitrah nanti nggak diterima loh ibadah puasanya gitu. Masih gantung kata Nabi ya. Bayar zakat fitrah baru masuk di rekening akhirat ya. Baru masuk rekening akhirat tuh. Kuncinya bayar zakat fitrah dulu. Tapi zakat mal juga jangan lupa ya. Zakat profesi, zakat pertanian dan segala macam. Jadi BI juga bekerja sama dengan mitra-mitra kami, Badan Wakaf Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, kita dorong keuangan sosial. Itu pilar kedua. Pilar terakhir, last but not least, itu adalah literacy. Bagaimana masyarakat, Anda semua, bagaimana orang yang di luar gitu ya, di seluruh pelosok Indonesia itu paham ekonomi keuangan syariah. Bukan cuma paham bank saja, tidak. Bank itu satu bagian kecil dari keseluruhan gaya hidup Islami. Semuanya harus dipahami. Paham enggak zakat wakaf? Paham enggak makanan halal? Paham enggak ritual ibadah haji? Paham enggak? Semuanya ya. Semuanya kita dorong, semuanya kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi 3 pilar itu dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka tadi meningkatkan secara keseluruhan pemahaman terhadap halal lifestyle. Masya Allah ya, jadi teman-teman sama-sama kita ketahuin berarti itu kalau kita ngomongin tentang halal itu nggak cuma tentang makanan aja. Keuangannya pun bahkan sampai media, tadi aku baru tahu kalau ternyata media juga masuk ke ranahnya halal lifestyle. Obat-obatan, kosmetik, yang cewek-cewek cantik tapi haram, waduh gimana tuh. Karena kan ya kita tahu kalau sebenarnya kalau perempuan-perempuan juga kalau make up kita lihat banyak loh yang impor. Dulu aku pernah ngisi sama chef gitu ya, dia cerita dia kerja di US gitu ya dulu ya. Terus minyak-minyaknya itu dipasok untuk produk minyak-minyak bekas babi gitu ya. Itu dipasok untuk produksi pabrik make up gitu ya. Makanya jangan sepelekan make up halal. Tahu nggak itu yang cantik-cantik cuma pakai brush, tahu nggak bulu babi itu merebak di mana-mana. Masa kita udah mau cantik nggak taunya banyak nggak sadar kecelek gitu ya. Nggak taunya kita pakai make up yang belum halal. Jadi gitu ya kalau sama-sama kita ketahuin kalau halal itu bukan cuma apa yang kita konsumsi, tapi itu juga apa yang melekat di tubuh kita dan bagaimana rezeki kita olah dari Allah yang halal. Tentunya kita jadi kerja dari yang halal dan kita putarkan juga di yang halal. Jadi kalau ditaruh dananya kalau bisa di tempat-tempat yang syariah. Kalau mau naruh uangnya di bank syariah. Mau investasi syariah. Karena sekarang banyak ya, kalian mau apa? Mau saham, ada saham syariah. Mau reksadana, ada reksadana syariah. Terus kalian tadi disebutkan juga ada sukuk ya, sukuk tuh apa? Obligasi syariah. Jadi kalau memang kalian udah niat mau halal lifestyle, secara total itu sekarang alhamdulillah sudah difasilitasi banget ya Pak ya. Dari BI juga sudah merangkul semua sektor. Dalam artian tinggal gimana kita mau dan niat untuk menjalankan halal lifestyle. Jadi gimana? Siapa yang mau komit mulai sekarang aku mau halal lifestyle secara kafah, secara keseluruhan.
Yang nggak angkat tangan, mau aku doain kalian apa? Hah? Tunjuk tangan, kalian siapa yang mau masuk surga? Mau masuk surga mau? Mau halal enggak? Mau ya, jangan kalian mau surga haram gasken, nggak boleh ya gitu. Karena banyak sekali di sekitar kita yang tidak halal. Jadi Bahkan ya Mbak Dian kalau boleh nambahin, negara-negara non muslim saja mereka sudah punya ketertarikan kepada halal lifestyle. bener. Kalau mau tahu ya, apa namanya itu supplier pakaian muslim terbesar di dunia itu apa? Cina. Cina. Cina itu. Yang mau kita lawan nanti timnas ya, lawan Cina lagi nih yang suka sepak bola. Nah Cina itu supplier pakaian muslim. Coba lihat sejadah itu, baju koko. Kalau nggak made in China, kopiah, made in China. Mereka kemana-mana barangnya. Kemudian kalau kita lihat unggas. Unggas itu Brazil. Brazil kan minoritas muslim ya. Iya. Kemudian lembaga keuangan, jadi pusat keuangan syariah dunia. Itu Inggris. Inggris itu kan mayoritas non muslim. Saya pernah ke Inggris waktu itu pengalaman tadi yang cerita Mbak Dian ya. Datang ke fast food. Datang ke fast food itu kan lihat orangnya sepertinya orang Turki. Iya. Di situ tertulis halal. Saya tulis assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Are you Muslim katanya? Iya Muslim. Oh wait. Dia bilang. Jadi rupanya dia ganti tungkunya. Tungkunya dia ganti. Karena non halal Karena biasanya yang dia masak non halal ya. dia goreng segala macam di tungku yang non halal. Berbeda. Karena dia lihat kita mengucapkan assalamualaikum, istri saya juga pakai hijab. Oh ini saudara saya muslim ini. Sebentar ya, dia buka dia pakai penggorengan yang baru, dia goreng baru. Kenapa? You are Muslim, you are my brother katanya. Saya Insya ingin Allah memastikan Anda dapat yang terbaik. Itu tuh di negara Sedangkan non-muslim. kalau di Indonesia kebanyakan kalau pada luar negeri fast food hajar-hajar aja gitu kan. Karena di Indonesia mikirnya halal. Padahal kalau di luar negeri kita lihat di sana minoritas muslim. Kira-kira mungkin gak dia sembelih pakai bismillah gitu kan. Itu kan sebenarnya kan harus hati-hati banget gitu ya. Jadi jangan kita sepelekan yang haram cuma babi. Kalau babi bisa marah kenapa sih gue lagi kayaknya gitu deh. Karena kesannya tuh babi tuh menjadi kambing hitam gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman derajatnya haram itu bukan babi kok yang paling tinggi. Dalam artian kalau udah haram di mata Allah ya haram aja. Gak ada tuh skornya babi 100 terusnya skornya riba 80 gak ada kayak gitu ya. Jadinya kita usahakan mulai sekarang melek dengan halal lifestyle. Lagi pula sebenarnya tuh percaya gak sih Allah kan yang menciptakan kita ya. Percaya gak kalau Allah yang maha tahu tubuh kita tuh butuhnya apa. Percaya gak? Siapa yang percaya? Percaya gitu ngomong loh. Percaya ya. Mungkin gak Allah menjerumuskan kita ke hal yang tidak baik? Mungkin gak sih? Yang katanya Ar-Rahman Ar-Rahim mungkin gak sih menjerumuskan kita ke hal yang gak baik? Percaya kan? Kalau gitu percaya kan sama yang Allah larang udah pasti yang terbaik buat kita. Dan sebenarnya terbukti loh dalam hal kesehatan ya Pak ya. Kemudian dalam hal medis itu banyak sekali hal-hal yang pantes ya Rasul juga melarang ini 1300 tahun yang lalu. Padahal ini belum ada. Iya kan ya karena memang apa yang Allah firmankan itu pasti benar. Kalau menurut Pak Rifki nih kira-kira apa sih Pak contohnya yang Bapak bisa berikan contoh gitu ya. Misalnya ini tuh halal lifestyle didukung dengan sisi medis, dengan sisi agama dan segala macamnya gitu Pak. Iya. Betul itu yang kata Mbak Dian. Jadi dan ekonomi maaf Pak. Iya jadi sebenarnya kalau kita sebut halal lifestyle itu tidak hanya sebatas makanan minuman ya. Tidak hanya sebatas tidak makan babi, tidak makan hewan-hewan yang terlarang ya, yang haram. Tapi juga bagaimana kalau kita melakukan transaksi keuangan di lembaga keuangan yang syariah. Kita melakukan pendidikan, kita sekolah, belajar ekonomi keuangan syariah. Kenapa belajar ekonomi konvensional misalnya? Ekonomi konvensional tidak salah, tapi yang harus kita pahami adalah Allah itu, Islam itu sudah mempunyai teori, yaitu teori ekonomi Islam. Ya, ketika kita mempelajari ilmu ekonomi umum dalam rangka memperkuat pemahaman kita terhadap ekonomi syariah, tidak apa-apa. Ya, jadi pendidikan pun pendidikan yang terkait dengan syariah. Kemudian terkait dengan hiburan, nonton, ya kan? Kartun, nonton film, kan banyak film-film Islami ya, apalagi Ramadan ini. Sinetron Islaminya banyak ya, yang membuat kita semakin paham dengan agama. Itu juga halal lifestyle ya. Kemudian
Obat-obatan. Nah ini juga obat-obatan teman-teman. Kadang-kadang ada kandungan zat-zat yang tidak boleh kita makan di dalam obat-obatan. Alih-alih kita sembuh malah kita tambah sakit. Udah badan tambah sakit, Allah nggak ridho lagi. Karena zatnya di dalamnya zat yang tidak halal dari obat-obatan. Nah itu juga menjadi harus kita aware gitu ya. Jadi kadang-kadang juga jangankan kita yang orang muslim, yang non muslim juga sangat peduli dengan hal-hal yang sifatnya halal loh. Ada penelitian di Jerman, dia membedakan sapi yang disembelih dengan baca bismillah dengan sapi tidak disembelih dengan baca bismillah. Ada lihat nggak videonya? Ya kan? Ada yang bahkan ayam juga selain sapi ya, ayam itu disembelih dengan listrik. Jadi dia mati itu mati terkejut gitu. Itu darahnya sangat tidak bagus karena dia mati terkejut gitu ya. Jadi ketika digoreng, ketika dimasak pun dagingnya tidak nikmat. Tapi ketika rahasia penelitian, itu yang meneliti profesor non-muslim di Jerman. Jadi subhanallah, kalau ayam, kalau sapi, hewan yang disembelih dengan membaca bismillah, dia tidak merasakan sakit. Cuma bayangkan. Padahal kan logikanya kan disembelih itu kan sakit. Belum dia merasakan sakit, dia sudah meninggal. Atau dia sudah diwafatkan, diambil nyawanya. Dia cuma merasakan terkejut saja. Itu penelitian loh, penelitian ilmiah. Jadi ketika dia tidak merasakan sakit, darahnya semua itu normal. Dagingnya lembut, dagingnya nikmat gitu. Jadi restoran-restoran pun kadang sudah lebih prefer, kayaknya lebih baik hewan yang disembelih dengan cara Islam. Karena makanannya lebih lezat. Itu kadang-kadang rahasia Allah itu kita nggak tahu ya. Di balik apa ternyata ada hikmahnya ketika kita mengikuti petunjuk dari Islam. Itu mungkin Mbak Dian. Iya benar. Dan sebenarnya kenapa dilarang babi juga aku baru tahu kalau ternyata tuh babi itu hewan yang sangat jorok ya. Dalam artian dia tuh bahkan bisa makan dari kotorannya dia sendiri gitu ya. Dan sebenarnya banyak penyakit yang ditimbulkan. Jadi even non muslim pun sudah banyak yang menghindari babi tersebut. Tapi Allah udah larang duluan. Berarti kan kenapa? Allah sayang sama kita ya. Dan tentunya dengan harta yang haram, misalnya kita ngomongin tentang ekonomi gitu ya, pasti riba itu akan membuat harta yang ada di kita itu menjadi tidak berkah. Makanya Allah itu melarang kita. Pernah gak sih kita ngerasa kayak, kok gue duit udah naik gaji, duit kayak rasanya kurang-kurang terus ya. Bisa jadi ada yang gak barokah di situ, entah mungkin belum zakat atau entah mungkin ternyata ada riba yang terselip di situ, kita nggak tahu ya. Coba kita introspeksi diri, jangan-jangan selama ini hidupku tuh sulit gara-gara makananku belum halal. Terus aku tuh dapat rezekinya belum halal atau aku mengelola rezeki dari Allah dengan cara yang tidak halal. Coba renungin aja di dalam diri sendiri, kira-kira apa yang salah dalam hidup kita kalau hidup kita tuh rasanya nggak smooth-smooth aja gitu ya. Tadi juga Mbak Dian nanya ekonomi kan tadi lupa. Yeah. Jadi ada satu pengalaman juga nih teman-teman. Ini menarik. Waktu itu kita ngundang, jadi ada event ekonomi syariah di Bandung. Kita ngundang profesor dari Jerman. Profesor Volker Ninhaus. Masih ada tuh. Tapi udah senior, udah emeritus, udah pensiun. Itu beliau narasumber, itu salah satu tokoh ekonomi syariah terkenal di dunia. Cari aja di Google. Paul Volcker namanya. Itu jago banget ekonomi syariahnya, tapi non muslim. Agamanya Kristen. Jadi dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, saya satu mobil. Terus saya tanya, Prof, when did you learn Islamic economics? Saya tanya. Dia bilang since 1968. Dari 1968 udah belajar ekonomi syariah. Can I ask you something very personal? Boleh nggak saya tanya sesuatu yang personal? Boleh katanya. Aren't you interested in becoming Muslim? Tertarik nggak menjadi Muslim? Dari tahun 1968 belajar ekonomi syariah. Saya tanya, nggak tertarik jadi orang Islam? Saya bilang. Terus menariknya dia bilang apa? To be honest, when I learn Islamic economics, is similar to I'm learning Bible. Karena di Bible, di Injil, riba juga dilarang katanya. Agama Yahudi, Taurat juga melarang riba katanya. Jadi sama seperti saya belajar kitab suci saya sendiri katanya gitu. Nah itu menariknya, jadi terkait dengan ekonomi ya, ekonomi syariah juga sudah tidak dominasi oleh Islam saja. Negara-negara yang mayoritas juga non-muslim, bahkan orang yang tidak beragama Islam juga mengetahui nilai-nilai dan kebenaran dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kenapa? Ada di dalam kitab suci mereka. Itu aja ya. Cuma kalau kita yang diatur dalam Quran, kita tuh lebih komprehensif.
Ya kalau mereka juga riba dilarang, ya. Bahkan kalau mau tahu ya, itu larangan riba pertama, ada yang tahu nggak? Dalam penelusuran ekonom-ekonom kontemporer ya, riba pertama kali dilarang itu zaman Babilonia. Babilonia itu zamannya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi dalam dokumen-dokumen situs-situs Nabi Ibrahim, situs tertulis bahwa di zaman Nabi Ibrahim, zaman Babylon, riba sudah dilarang. Apalagi di zaman Nabi gitu. Jadi itu bukan sejarah baru-baru ini saja, enggak. Sudah lama. Dan Nabi Ibrahim itu kan bapaknya semua nabi. Jadi enggak heran kalau umat atau teman-teman kita, saudara kita yang non-muslim juga sepakat. Riba bukan hanya dominasi Islam, mereka juga melarang riba. Dan itu menjadi salah satu indikator dari operasional lembaga keuangan syariah. Jadi mestinya ini jadi PR ya Pak untuk bersama-sama bahwa sebenarnya bank syariah itu ataupun produk-produk syariah itu adalah produk yang sebenarnya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Bahkan non-muslim pun sudah mengakui keindahan Islam dengan berbagai kaidah-kaidah yang sudah Allah tetapkan gitu ya. Jadi teman-teman jangan pada ragu mulai sekarang. Jadi mulai sekarang teman-teman sepakat nggak kita mulai komitmen menjalankan halal lifestyle? Sepakat? Sekarang ngomongnya bareng-bareng ya. Insya Allah mulai hari ini saya belajar halal lifestyle. Insya Allah hidup saya lebih berkah setelah menjalankan gaya hidup halal. Masya Allah, tepuk tangan dong buat teman-teman semua. Oke, kita mungkin sudah di penghujung waktu ya teman-teman. Mungkin banyak yang belum kita sampaikan, tapi semoga harapannya dari sini kita jadi jembatan nih ilmu buat teman-teman. Kalau ternyata harus mulai aware halalnya dari sekarang. Oh ternyata banyak ya yang gak halal di sekitar kita. Semoga ini menjadi wasilah dan mungkin bisa jadi ini teguran dari Allah buat teman-teman bahwa saya harus mulai belajar halal dan beneran menjalani halal sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah SAW telah berikan. Dan ini perintah dari Allah langsung yang sudah mendesain tubuh kita. Mungkin Pak Rifki boleh kasih closing statement Pak buat teman-teman semua. Iya jadi tadi kita sudah minta komitmen ya. Dari teman-teman sekalian untuk melaksanakan halal lifestyle. Itu disaksikan malaikat loh Mbak Dian. Masya Allah banyak nih yang semua loh bulan Ramadan. Ya. Jadi nanti setelah paham, nanti sampai di rumah sebarkan. Ceritakan sama adik, sama kakak, sama orang tua, sama teman-teman. Halal lifestyle itu apa, bagaimana kita sebagai muslim yang baik. Hidup halal, hidup berkah gitu ya. Apalagi bulan Ramadan. Setelah Ramadan pun sama. Bukan berarti kita soleh di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kita gak soleh lagi. Tetap soleh terus. Dan kita menjadi agen-agen. Duta-duta. Kalau dalam Islam itu kan khalifatullah fil ard. Ya kan, manusia itu khalifah Allah di muka bumi. Kita menjadi duta-duta ekonomi syariah. Tidak hanya di Indonesia. Tapi juga nanti di negara manapun kita sebarkan ekonomi syariah. Dan juga kehidupan yang halal, kehidupan yang berkah. Janji ya? Amin insya Allah. Amin. Makasih. Apalagi kalau kita ngomongin sosial media tadi ya Pak ya. Menurut aku sosial media itu adalah ladang MLM gitu ya. Dalam artian MLM pahala. Bayangin teman-teman punya followers, aku yakin nih followersnya nih banyak ya. Even punya 2 followers itu juga banyak loh. Karena dari 2, dia nanti nyebarin ke temannya lagi 2, disebarin lagi 2 itu akan kalau kita naik ke atas, bayangin. Ini kan menjadi ladang pahala buat teman-teman. Jadi sesedikitnya followers teman-teman mau nganggap kayak followersku cuma dikit, aku cuma dikit kok teman-temannya. Gak apa-apa, dikasih tahu aja tentang halal lifestyle, insya Allah nanti dia akan sebarin lagi ke temannya lagi. Insya Allah teman-teman dapat rezeki pahalanya juga gitu ya. Jadi mulai sekarang selain menjalankan halal lifestyle kita mulai gaungin lewat sosial media ya. Karena sosial media itu sangat powerful, effortnya sedikit tapi sangat powerful gitu ya. Jadi kalau memangnya bisa effortnya sedikit tapi hasil pahalanya banyak kan Masya Allah tabarakallah gitu ya. Oke teman-teman mungkin segitu dulu dari saya dan juga Pak Rifki Ismail maaf. Semoga teman-teman di sini mendapatkan inspirasi dari pembicaraan singkat kita. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jazakallah khairan Mbak Dian. hasiran. Pak Rifki dan juga Mbak Dian sudah memberikan materi yang luar biasa.